Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR. Tentunya yang masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sudah semakin baik ya, semakin sehat. Tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar yang teman-teman lakukan dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai cara mengembalikan atau menyembuhkan mental kita setelah terkena GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, ini ya teman-teman, memang setelah saya rasakan, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Jadi ketika sudah terkena gangguan ini, nah perubahan di dalam diri kita itu sangat banyak ya, banyak sekali, terutama di dalam hal keberanian. Contohnya saya dulu orang yang sangat berani untuk keluar rumah sendirian, pergi ke tempat yang jauh, misalkan terus bawa motor sendirian, meskipun misalkan pulang kemalaman ya berani saja. Saya berani tidak memikirkan apa-apa gitu ya. Tapi berbeda dengan kita setelah terkena gangguan anxiety dan psikosomatis ini. Jadi yang tadinya kita percaya dirinya penuh gitu ya, kalau mau kemana-mana itu berani sendirian. Nah, jadi sangat terasa jauh gitu ya. Jadi istilahnya saya juga banyak kehilangan jati diri saya gitu ya. Yang tadinya pemberani, nah jangankan kita mau misalkan pergi ke tempat yang jauh bawa motor sendirian, misalkan mau keluar rumah aja kita merasa takut, tidak berani. Nah, keluar kamar misalkan ya, ketika ada saudara datang ngajak ngobrol, nah itu baru ngobrol beberapa menit aja kita sudah muncul rasa-rasa yang tidak nyaman di tubuh, kayak mata buram, kayak keleyengan, terus kita duduk itu terasa goyang-goyang gitu ya. Jadi bawaannya itu pengen cepet-cepet masuk kamar, pengen rebahan. Nah itu maunya sensasi itu digituin kalau jadi betah ya. Nah, teman-teman, untuk cara kita bangkit dari rasa-rasa yang tidak nyaman, dari ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita, yaitu caranya dengan memberanikan diri. Istilahnya kita melawan. Rasa-rasa itu dilawan. Sensasi yang muncul di tubuh kita itu, yakini bahwa itu hanya sensasi sekedar lewat. Jadi tubuh kita itu sehat, ya, tidak kenapa-napa. Jadi pengalaman saya juga dulu ketika saya mau keluar rumah pertama kali, baru melangkahkan kaki 2-3 langkah saja sudah kayak gemeteran, kemudian kayak ada gempa gitu ya, bergoyang gitu. Nah itu kan kalau kitanya mentalnya masih belum berani, belum kuat, masih cemen. Nah saya balik lagi ke dalam rumah, masuk kamar lagi, diem aja di kamar. Nah itu cuma makin kesini saya berpikir, kok apa saya mau begini terus gitu, karena saya sudah paham kalau ini hanya gangguan mental saja ya, jadi bukan penyakit beneran penyakit fisik gitu. Nah akhirnya saya beranikan diri, kemudian juga saya dulu juga sempat berpikir mau berhenti dari pekerjaan saya gitu ya, berarti kan benar-benar merubah segalanya yang ada pada diri kita. Nah maka kita harus melawan itu. Nah kemudian caranya ya, untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, yang masih merasakan ketakutan karena ada sensasi di tubuh, nah coba bangkit saja, lawan dengan cara latihan-latihan. Misalkan teman-teman tidak berani keluar rumah, coba keluar rumah ya, latihan untuk keluar rumah. Satu kali misalkan gagal, kita besoknya coba lagi, misalkan jalan-jalan di depan rumah, kemudian juga bersosialisasi dengan tetangga ataupun dengan keluarga, ya biasakan diri ngobrol di luar misalkan. Nah itu meskipun ada sensasi, kita terus aja, jangan menyerah, jangan sampai kita kabur ya, atau kita lari misalkan. Jadi yang namanya sensasi itu harus dihadapi ya,
supaya bisa terlewati. Kalau kita menghindar terus ya mau sampai kapan kita sembuhnya ya. Nah itu pemikiran-pemikiran saya seperti itu, sampai saya mau ke depan itu mau ke supermarket aja saya latihan dulu, tidak berani. Pas lihat di luar sudah ada antrian cuma 3 orang saja, nggak berani, saya balik lagi ke rumah. Cuma habis itu besoknya saya coba lagi, karena saya tidak mungkin kan terus-terusan terpuruk ya, kayak kita meratapi nasib gitu ya, yang begini-begini terus, yang takut kemana-mana. Nah itu kan jadi kita sendiri yang harus merubahnya. Nah saya latihan, kemudian alhamdulillah sampai sekarang ya saya normal lagi seperti biasa, mau ngantri berapapun ya saya siap gitu ya. Saya berani. Nah itu jadi harus memberanikan diri. Kemudian juga jangan dirasa-rasa ya, kalau dirasa-rasa ya sensasi itu makin terasa. Jadi kita harus seolah-olah mengabaikan ketika ada sedikit nyolek di tubuh kita, misalkan sensasinya. Nah, coba kita dengan istilahnya abaikan saja, alihkan kita dengan aktivitas-aktivitas yang ringan di rumah misalkan. Nah itu akhirnya nanti kalau saking seringnya nanti bisa terkalahkan, jadi mental kita itu bisa kembali lagi ya. Contohnya misalkan saya tidak berani ke tempat yang ramai, atau misalkan ke masjid untuk sholat berjamaah ya, untuk pengajian. Itu kan biasanya kalau mental kitanya masih belum kuat, masih cemen, itu baru masuk aja melihat orang banyak tuh langsung dada itu sesak, keringat dingin gitu ya, keliengan. Itu awal-awal saya juga sama, keluar sampai keluar nggak jadi gitu ya, balik lagi ke rumah. Tapi setelah dipikir-pikir, masa saya mau begini terus gitu. Nah akhirnya saya mencoba lagi, akhirnya nyaman dengan sendirinya meskipun banyak orang. Meskipun misalkan kita pergi ke tempat yang jauh atau bagaimanapun, tapi dengan keyakinan bahwa kita itu niatnya mau kembali normal ya dijalani, meskipun ya awal-awal pasti banyak godaannya, sensasi bermunculan ya, bikin takut. Pokoknya sensasinya itu kan kalau dirasa oleh kita yang merasakan itu terasa menyeramkan ya, seram gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang melihat kita, emang kita nggak kenapa-napa, kita baik-baik saja, kita sehat walafiat gitu ya. Nah itu, jadi kadang kita seolah-olah terkesan lebay, atau bisa saja kalau orang yang tidak mengerti keadaan kita itu bisa dikatakan kita itu pura-pura, banyak alasan atau apa. Nah itu ya teman-teman, jadi untuk teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi, masih memikirkan hal-hal yang ditakutkan, misalkan apalagi kalau yang masih pola pikirnya masih menyambung-nyambungkan ke hal-hal yang negatif ya. Ketika mendengar kabar yang negatif, misalkan ya kabar orang yang meninggal misalkan, biasanya kita kan langsung cemas, langsung berpikir kemana-mana, kemudian sensasi akhirnya bermunculan. Nah, jadi mau tidak mau kabar negatif pun kita harus terima, harus sering mendengar itu, jangan menghindar terus. Karena yang namanya kehidupan ya pasti kita tidak bisa menghindari dari yang namanya kabar-kabar negatif. Pasti itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Makanya kita harus melatih diri kita, melatih mental kita supaya mental kita itu lebih kuat ya. Jadi harus sering latihan. Intinya harus semangat, harus sering latihan, jangan merasa rasa sensasi, dan juga jangan merasa diri ini atau merasa terlalu bahwa tubuh kita ini aduh sakit, nggak kuat, mau melangkah pun berat ataupun keliang, jangan merasa seperti itu. Jadi jalani saja, yakini bahwa kita itu sehat walafiat gitu ya. Insya Allah nanti kesembuhan akan didapatkan. Nah itu ya yang saya lakukan teman-teman, sampai saya bisa beraktivitas lancar lagi dan bisa kembali hidup normal lagi ya. Dan saya juga tidak memungkiri, meskipun saya sudah sembuh, sudah beraktivitas normal, ya kadang sesekali ada nyolek-nyolek ya sensasi itu, cuma ya saya abaikan saja karena itu hanya godaan-godaan yang memang menginginkan bahwa kita itu harus seolah-olah kita itu harus terpuruk di rumah gitu ya. Nah makanya kita itu harus berani melawan itu agar jati diri kita itu kembali lagi, kita menjadi pemberani lagi, mental kita lebih kuat, lebih semangat ya. Jadi untuk teman-teman jangan terus-terusan meratapi
keadaan kita ya, keadaan teman-teman yang masih banyak sensasi. Jadi ayo bangkit, ayo semangat, yakini bahwa teman-teman itu sehat, teman-teman itu sembuh, akan kembali hidup normal. Nah itu ya teman-teman, di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga teman-teman segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar yang teman-teman lakukan ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Kemudian juga untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan juga untuk sharing silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Nah, itu saja dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.